Oke lah, kita ceritakan sesuatu yang itu sangat anak-anak banget. Oke, di situ kita bisa, menciptakan atmosfernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih selalu di Kata Rudi Cayo spesial edisi Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat anak kita sangat mencintai atau jatuh cinta kepada Ramadan. Nah, tentunya kata jatuh cinta ini sebagaimana cinta pada umumnya ya, ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka hati kita juga akan senang kalau bersama orang itu, ngobrol dengan orang itu, berada di dekat orang itu. Dan kemudian kita selalu memikirkan bagaimana cara memperbaiki atau menjaga hubungan, memikirkan cara membahagiakan, memikirkan eh, berbagai hal yang bisa menarik perhatian dia atau bisa menyenangkan dia sehingga dia selalu senang berada di dekat kita. Kita selalu siap bersama dia gitu, selalu bersedia, selalu tersedia untuk dia. Dan kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan, melakukan sesuatu yang bikin dia senang, membelikan sesuatu dan seterusnya. Itu sebagaimana pada umumnya orang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka seperti itulah kita seharusnya mencintai Ramadan. Dan hari ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana caranya biar anak-anak kita juga mencintai Ramadan. Artinya cinta di situ seperti tadi yang saya jelaskan, dia mencintai dengan hatinya, memikirkan atau berpikir tentang Ramadan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sehubungan dengan memeriahkan bulan Ramadan. Nah, berarti ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendidik anak kita jatuh cinta atau mencintai Ramadan. Yang pertama tentunya nuansa atau atmosfer kebahagiaan dalam bulan Ramadan itu kita hidupkan sejak awal. Ya, ketika kita menyambut Ramadan, ketika bulan Ramadan akan datang. Jadi sebelum masuk pun kita sudah menyiapkan anak kita untuk selalu bahagia menyambut Ramadan. Ya caranya atmosfer bahagianya yang dibentuk. Ya kita kalau dilihat anak kita, kita bahagia menyambut Ramadan. Eh, kita hidupkan cerita-cerita Ramadan ketika waktu kecil, asiknya bulan Ramadan. Terus kemudian kalau mungkin anak kita senang melakukan dekorasi-dekorasi rumah sehubungan dengan bulan Ramadan atau bersih-bersih rumah untuk menyambut bulan Ramadan, mungkin mencuci peralatan sholat dan seterusnya. Terus mungkin ada kerja bakti kecil di rumah yang membuat nuansanya, atmosfernya anak kita itu mencintai Ramadan. Jadi apapun bisa kita lakukan, yang penting kita kenal dulu nih. Yang bikin anak-anak itu senang apa dan itu kemudian kita kaitkan dengan Ramadan. Artinya kalau mereka suka dengan eh, cerita-cerita asik, cerita serunya Ramadan, kita bisa cerita tentang menunggu berbuka, ngabuburit dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang bikin anak itu senang di bulan Ramadan. Mungkin ada yang suka ngumpul-ngumpul di masjid atau musola ketika Ramadan karena ada banyak makanan di situ. Oke lah, kita ceritakan sesuatu yang itu sangat anak-anak banget. Kita tidak perlu harus menceritakan eh, sesuatu yang belum tentu anak-anak itu bisa bergairah untuk mendengar itu atau untuk melakukan hal itu. Kalau memang misalnya kayak tadi ya cerita tentang tadarus. Kalau memang bukan tadarusnya yang bikin mereka senang, tapi ngumpul-ngumpulnya di masjid atau di musola, atau karena di musola dan di masjid banyak makanan, ya di bagian itu boleh diceritakan. Berbondong-bondong sholat maghrib. Kalau mungkin eh, apa bukan jamaah sholat maghribnya yang bikin mereka bergairah, tetapi ketika mencari takjilnya, oke, di situ kita bisa menciptakan atmosfernya. Lah, soal urusan nanti betapa menyenangkannya sholat maghrib berjamaah dan seterusnya, itu
setelah hatinya kena dulu. Jadi kita tekankan aja ke bagian yang membuat hatinya senang dulu. Itu yang pertama, eh, membentuk atmosfer menyenangkan atau membahagiakan di bulan Ramadan. Yang kedua, barulah kita ngomong soal pemikirannya, soal kognisinya. Kita baru menjelaskan berbagai hal berkenaan dengan Ramadan. Kita bisa menjelaskan tentang puasa. Puasa itu kayak apa? Menahan lapar, menahan haus. Ya, betapa menyenangkannya ketika berpuasa dan kemudian bisa menikmati hidangan di kala maghrib dan seterusnya. Terus menjelaskan tentang adanya kegiatan tadarus. Tadarus itu seperti apa? Tarawih itu seperti apa? Jadi mulai dijelaskan atau kita mulai merambah wilayah-wilayah kognisinya. Dijelaskan itu aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang bisa menjadi alternatif untuk peningkatan amalnya, ibadahnya. Ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, baru perilakunya. Kita ajak ke masjid, kita ajak sholat tarawih. Nah, ketika kata yang saya pilih di sini adalah mengajak, berarti kan kita ikut juga atau kita malah mendahului atau memberi contoh. Jadi bukan menyuruh. Ya, coba di antara teman-teman sekalian ada nggak yang cuma menyuruh gitu ya? Sudah nggak dengar adzan itu, ayo sana berangkat ke masjid tarawih. Ada nggak yang seperti itu? Jangan, kalau yang seperti itu kita harus berangkat juga, kita harus duluan, malah kita harus memberi contoh, memberi teladan buat anak-anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan agar mereka lakukan. Jadi kita harus lakukan juga. Sholat jamaah, maghrib, sholat jamaah subuh mungkin, terus sholat tarawih, tadarusan, ya kita mencontohkan. Ya, jadi itu 3 hal yang bisa membuat anak kita jatuh cinta kepada Ramadan, tidak hanya berkenaan dengan rasa senangnya saja, tapi juga bagaimana pikirannya dia juga tertaut dengan Ramadan dan kemudian diwujudkan dalam perilaku. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam Kata Rudi Cayo Special Edition Ramadan kali ini. Jangan lupa selalu dukung Rudi Cayo TV dengan cara like videonya, tonton video-videonya Rudi Cayo TV, berikan support dengan memberikan like, boleh di-share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikut belajar bareng-bareng ya. Biar kita berbagi manfaat bersama, dan kemudian yang belum subscribe juga silakan subscribe. Demikian video kali ini, kita ketemu lagi di Kata Rudi Cayo Special Edition Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.